Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu dengan kalian. Kita harus bersyukur kita masih dapat bertemu walaupun dalam pembelajaran daring ya. Karena hari ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, Ibu lihat sudah 28 siswa yang hadir di sini. Apakah kalian sudah membaca modul yang Ibu berikan di Classroom? Sudah. Hari ini kita masih akan belajar tentang bab 5 yang kemarin, yaitu tentang apa? Eropa ke Indonesia. Ya, betul. Nah, sebelumnya Ibu ingin memperlihatkan gambar-gambar yang tentunya sudah sangat familiar dengan kalian. Karena untuk gambar yang pertama, siapa yang ingin berkomentar? Bang BNI 46. Tapi kalau dulu bukan sebagai Bank BNI, tetapi adalah sebuah kantor asuransi milik pemerintah Hindia Belanda, namanya kantor Wilmich. Nah, tapi sekarang sudah dialihfungsikan menjadi Bank BNI 46. Nah, ini pasti anak-anak juga tahu karena dekat sekali dengan sekolah kita, ya. Apa ini? Stasiun Tugu. Iya, stasiun Tugu. Pernah ke stasiun Tugu naik kereta? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Belum ya. Ibu juga sering, tapi sering lewat aja. Nah, karena memang stasiun Tugu ini yang membangun adalah pemerintah kolonial dan sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat untuk sarana transportasi menghubungkan satu kota dengan kota lain, daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, itu tadi adalah beberapa gambar, beberapa contoh yang merupakan jejak-jejak masa kolonial di lingkungan sekitar kita. Dan terkadang kita malah nggak tahu kalau bangunan-bangunan tersebut merupakan peninggalan masa lalu. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang perkembangan masa kolonial di Indonesia. Yang akan kita capai pada hari ini, kita akan melakukan pembelajaran dengan Discovery Learning untuk mengemukakan latar belakang, ada perkembangan bangsa Barat, dan juga menghubungkan penjajahan bangsa Eropa dikaitkan dengan tumbuhnya semangat kebangsaan. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama ini kita masuk kepada pendahuluan ya, menggunakan Google Meet. Lalu yang kedua, nanti anak-anak akses Classroom masing-masing untuk mengerjakan LKPD atau tugas yang sudah Ibu share di Classroom. Dan kemudian yang ketiga, kita akan melakukan presentasi, nanti perwakilan 1 atau 2 siswa melakukan presentasi lewat room ini lagi. Kita masuk di Google Meet lagi sampai dengan penutup. Ibu ingin tanya ini satu pertanyaan. Nah, mengapa mereka jauh-jauh datang dari Eropa ke Indonesia? Itu kan tidak membutuhkan waktu yang singkat, tapi proses yang panjang dan betul. Karena mencari rempah-rempah. Ya. Rempah-rempah dari daerah asal-usul. Ya, pasti sering menemukan tanaman ini ya. Cengkeh ya. Kayu manis. Kayu manis, betul. Hitam. Lada hitam ya. Satu lagi pala. Nah, intinya rempah-rempah ini sangat banyak sekali manfaatnya. Karena tidak ada. Karena iklimnya tidak sesuai. Betul. Yang pertama karena di Eropa tidak seperti kita. Kalau di negara kita kan beriklim tropis, banyak sekali jenis-jenis tanaman. Yang kedua, potensi Indonesia apa? Selain iklim dan apa tadi? Hasil bumi. Kira-kira apa? Betul, kita mempunyai letak yang strategis, berada di 2 benua dan 2 samudra dan jalur perdagangan antara benua Eropa dengan benua Asia. Nah, selain itu, ya, karena faktor ekonomi yaitu gold. Nah, setelah ini anak-anak membuka LKPD masing-masing untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang lain sebagainya, Ibu buka sesi tanya jawab di WhatsApp group.
Kira-kira siapa yang mau presentasi? Ibu persilahkan. Saya. Siapa ini? Maidila, Bu. Oh ya. Oke, Maidila. Selain mendengarkan, nanti memberikan tanggapan kepada kelompoknya Maidila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya dengan anggota Lutfiana Cahya Ramadhani absen 7, Maidila Naya Putri absen 10, dan Sabila Siva Anjani absen 27. Satu, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia selain untuk mencari daerah asal penghasil rempah-rempah dilatar belakangi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah motivasi 3G. A, gold yang berarti emas. Emas digunakan sebagai lambang kekayaan seseorang suatu bangsa. B, pendapatmu bangsa manakah yang berpengaruh? Kelompok saya adalah Belanda karena paling lama menjajah Indonesia dan menanamkan sistem tanam paksa dan kerja rodi tanpa dibayar. Tiga, analisislah pelaksanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maidila, Sabila, dan Lutfiana ya. Oke, kita tampilkan satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zaharani, absen 25. Satu kelompok dengan Zulfana Nafisya, absen 33. Bangsa yang pengaruhnya paling dirasakan oleh bangsa Indonesia menurut kami adalah bangsa Jepang. Karena meskipun hanya sebentar menjajah bangsa Indonesia, tapi kebijakan pemerintahnya sangat merugikan bangsa Indonesia. Itu merupakan Ya, terima kasih kembali Rizky dan juga Ilva. Nah, kira-kira siapa yang mau berkomentar? Salma. Kalau yang nomor 2 menurut saya itu bangsa Belanda karena merupakan negara yang paling lama menjajah mencapai 346 tahun. Dan itu negara Indonesia sebenarnya sangat menderita banget gitu loh Bu Indi. Terima kasih tanggapannya Salma. Jadi tadi ada beberapa perbedaan ya antara kelompoknya Sabila dan kelompoknya si Zulfa. Nah, kalau kita lihat, kita sedang membahas konteks masa kolonial Eropa ya, ada Spanyol, Portugis, dan Inggris. Nah, dari keempat negara itu, mana yang pengaruhnya paling besar? Kalau yang Zulfa tadi menyebutkan Jepang, padahal Jepang itu adalah negara di benua Asia. Terima kasih Salma ya sudah mengoreksi, dan di sini Ibu memberikan sedikit penguatan bahwa memang yang paling lama menjajah Indonesia dan pengaruhnya paling besar itu adalah Belanda. Karena kalau dihitung dari datangnya sampai dengan Jepang datang itu memberikan dampak yang sangat luar biasa, baik dari bidang ekonomi, di bidang sosial, bidang budaya. Yang dikatakan oleh Salma tadi betul, membuat kebijakan yang sangat-sangat hampir bisa dikatakan tidak manusiawi, karena ada kerja paksa, karena ada tanam paksa, banyak yang meninggal, banyak yang kelaparan, terkena wabah penyakit, dan lain sebagainya. Dan kita patut bersyukur sekarang kita sudah berapa tahun merdeka? 75 tahun ya. Tetapi kira-kira sudah merdeka atau belum? Belum ya? Memang betul. Kalau dulu penjajahan itu secara fisik, secara militer, perang ya, tembak-tembakan. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu. Penjajahan itu dalam bentuk yang lain atau dikenal sebagai neokolonialisme. Kan penjajahan di bidang ekonomi. Kita kan Indonesia tahu ya, punya utang banyak ya. Ekonomi belum merdeka, kita masih dijajah. Nah, itu yang dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Belajar yang rajin ya, raih cita-citamu. Kira-kira kamu punya potensi apa? Silahkan dikembangkan, karena nanti kamu adalah penerus bangsa. Kamu sampai kepada kesimpulan ya. Ada yang ingin menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? sejarah kemerdekaan Indonesia mungkin. Dan sebagainya. Tentunya pengalaman-pengalaman di masa lalu dapat kita jadikan pelajaran ya. Oh ya, nanti silahkan cek lagi untuk menilai, itu akan Ibu nilai sebagai tugas keterampilan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari lanjutan dari ini ya, yaitu tentang lahirnya pergerakan nasional. Ibu senang sekali hari ini dapat berjumpa dengan kalian walaupun terbatas. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan salam sukses buat kalian semua.